Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammadul Faiza dengan NIM 1219032237 akan membahas dua konsep krusial dalam manajemen bisnis, yaitu Critical Success Factors dan Key Performance Indicators. Nah, bagaimana sih CSF dan KPI ini menjadi fondasi penting untuk mencapai kesuksesan dan pertumbuhan organisasi? Nah, dalam presentasi ini saya akan eksplorasi peran CSF sebagai elemen kunci dalam mendukung kesuksesan organisasi. Selain itu, kita akan melihat bagaimana KPI ini menjadi instrumen vital untuk mengukur dan mengelola kinerja organisasi. Nah, mari bersama-sama memahami konsep ini dan melihat bagaimana penerapannya dalam membimbing kita menuju tujuan yang lebih besar dan sukses berkelanjutan. Baik, kita masuk ke Critical Success Factors. Ini adalah elemen krusial yang diperlukan oleh organisasi atau proyek untuk mencapai tujuannya. Sebagai kompas, CSF membimbing perencanaan strategis, memberikan arahan, dan mengidentifikasi isu-isu kritis. Ini mirip dengan peta jalan yang membantu navigasi menuju kinerja optimal. Penting diingat, CSF bukan ukuran langsung keberhasilan, melainkan fondasi yang mendukung usaha organisasi mencapai kesuksesan. Sebagai faktor penentu, CSF mencerminkan strategi bisnis dan menjadi dasar bagi upaya mencapai tujuan organisasi. Sedangkan, apa itu sih Key Performance Indicators? Ini adalah ukuran angka yang menilai pencapaian tujuan organisasi dalam periode tertentu. Mereka memberikan target, mengukur perkembangan, dan memberikan wawasan untuk pengambilan keputusan. KPI ini sangat dapat mencakup keuangan, kepuasan pelanggan, dan efisiensi operasional, membantu organisasi bergerak maju. Nah, berbeda dengan metrik, KPI ini langsung berhubungan dengan tujuan strategis. Pemilihan KPI yang tepat sangat penting, dan KPI yang baik harus memenuhi kriteria SMART, spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terjadwal. Nah, pastikan KPI yang dipilih mencerminkan kinerja yang relevan dan memberikan informasi berharga bagi organisasi. Selanjutnya yaitu untuk menetapkan dan melacak kriteria kesuksesan, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu buat rencana strategis dengan visi 3 hingga 5 tahun ke depan sebagai dasar CSF. Kemudian yang kedua yaitu tinjau rencana tersebut bersama pemangku kepentingan eksekutif, fokus pada proses bisnis dan key results areas. Yang ketiga yaitu menentukan CSF terkait dengan KRA, bagikan informasi ini ke seluruh organisasi dan terima umpan balik. Keempat yaitu hubungkan CSF dengan KPI yang dapat diukur, misalnya tim kesuksesan pelanggan dan waktu respons layanan. Kemudian yang terakhir yaitu secara berkala pantau dan ukur progres terhadap CSF dan KPI ini untuk melihat perkembangan terhadap tujuan organisasi dan proyek yang signifikan. Dengan langkah-langkah di atas tadi, kita dapat efektif meningkatkan kesuksesan mencapai target. Adapun contoh Critical Success Factors yang membantu kita dalam memahami elemen kunci keberhasilan perusahaan. Yang pertama yaitu penerapan pedoman pemasaran terbaru menjadi CSF. Kemudian yang kedua, pengembangan fitur produk baru untuk meningkatkan daya saing. Ketiga, fokus pada meningkatkan kesadaran merek sebagai CSF. Keempat, membentuk tim penjualan solid sebagai CSF untuk mencapai target penjualan. Yang terakhir yaitu peningkatan arus kas dan keuntungan menjadi CSF yang berfokus pada aspek keuangan perusahaan. Nah, memahami CSF ini memungkinkan perusahaan merancang strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan mereka. Kemudian slide selanjutnya yaitu perusahaan itu perlu KPI karena membawa manfaat besar. Seperti yang pertama yaitu pengukuran tujuan yang jelas. Nah, KPI membantu mengukur sejauh mana sih tujuan tercapai, memungkinkan evaluasi kemajuan dan perbaikan strategi. Kemudian yang kedua yaitu lingkungan belajar. Nah, KPI ini merangsang diskusi antara karyawan, menciptakan lingkungan belajar untuk menganalisis efektivitas dan kesesuaian KPI. Yang ketiga yaitu informasi langsung. KPI memberikan gambaran langsung tentang kinerja perusahaan, memungkinkan penyesuaian sistematis. Kemudian yang keempat yaitu akuntabilitas. KPI mendukung penilaian performa karyawan, mendorong akuntabilitas di semua tingkatan. Yang kelima yaitu meningkatkan semangat. Nah, pencapaian KPI memberikan umpan balik positif, meningkatkan motivasi dan fokus kerja.
Selanjutnya, dalam menerapkan Key Performance Indicators ini, berikut beberapa tipsnya, yaitu yang pertama, tujuan yang jelas. Pastikan KPI terkait dengan visi bisnis seperti meningkatkan penjualan atau ekspansi wilayah. Yang kedua, yaitu tujuan yang dapat diukur dan realistis. Tentukan tujuan yang diukur, realistis, dan berjangka waktu tertentu untuk hasil yang optimal. Yang ketiga, yaitu pengumpulan data yang akurat. KPI memerlukan data kuantitatif spesifik untuk pengukuran yang akurat. Yang keempat, yaitu tinjau secara berkala. Lakukan tinjauan KPI teratur jika hasil melebihi target. Pertimbangkan tujuan baru jika tidak tercapai. Hindari peningkatan tujuan yang terlalu agresif. Yang kelima, yaitu buat rumusan KPI yang sesuai. Buat rumusan KPI sesuai dengan metrik yang ingin diukur dan diuji secara berkelanjutan. Yang keenam, yaitu presentasi visual KPI. Ubah data menjadi representasi visual seperti grafik untuk komunikasi efektif. Dengan langkah-langkah ini, KPI dapat menjadi alat efektif untuk mengukur dan meningkatkan kinerja organisasi. Selanjutnya yaitu contoh dari KPI. Nah, berikut adalah contoh-contoh Key Performance Indicators yang bisa digunakan sebagai indikator kinerja dalam suatu perusahaan. Yang pertama yaitu peningkatan jumlah pelanggan. Sebagai KPI, perusahaan dapat menggunakan peningkatan jumlah pelanggan baru sebagai ukuran keberhasilan untuk melihat efektivitas strategi pemasaran. Nah, yang kedua yaitu pendapatan dari produk baru. KPI dapat berupa pendapatan yang dihasilkan dari produk baru yang diluncurkan, memberikan gambaran langsung tentang performa produk di pasar. Yang ketiga yaitu peningkatan pendapatan. Nah, sebagai KPI, perusahaan menetapkan target kenaikan pendapatan sebagai indikator kinerja untuk mencapai tujuan keuangan. Yang keempat yaitu penjualan produk baru dalam IDR. Nah, KPI ini dapat berupa target penjualan spesifik dalam mata uang lokal untuk produk baru yang diluncurkan. Yang kelima yaitu meningkatkan hubungan pelanggan. Sebagai KPI, perusahaan dapat menggunakan peningkatan tingkat kepuasan pelanggan sebagai indikator kinerja untuk mengevaluasi efektivitas strategi layanan pelanggan. Kemudian kita masuk ke slide yang terakhir. Nah, dalam studi kasus berjudul Rekomendasi Pengukuran Kinerja menggunakan Information Technology Balance Scorecard dan Strategi Maps, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo. Nah, penelitian ini bertujuan menghasilkan rekomendasi pengukuran kinerja menggunakan IT Balance Scorecard. Nah, rekomendasi tersebut didasarkan pada analisis matriks SWOT, PEST, dan Critical Success Factor (CSF) untuk membentuk sasaran-sasaran yang membentuk strategi MAPS. Nah, analisis CSF dijelaskan dalam tabel, memaparkan strategi-strategi dengan mempertimbangkan faktor kesuksesan situasional melalui proses analisis SWOT, TOS, dan PETS yang telah dirumuskan sebelumnya. Hasil analisis CSF ini menjadi panduan untuk membentuk rekomendasi pengukuran kinerja menggunakan Balance Scorecard dan strategi MAPS di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo. Nah, terlihat pada tabel adanya CSF sebagai elemen yang diperlukan oleh organisasi atau proyek untuk mencapai tujuannya, dan ada juga Key Performance Indicators (KPI) sebagai ukuran angka yang menilai mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu. Baiklah, sekian penjelasan saya tadi mengenai CSF dan KPI. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.